Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah SWT di Masjid Baitul Adli yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT, mendirikan dinullah Islam rahmatan lil alamin, mendirikan sholat Jumat berjamaah, tentunya dengan harapan semoga segala aktivitas kita selama ini, baik aktivitas ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, diterima Allah SWT sebagai amal ibadah kita, sebagai investasi kita di yaumil qiyamah kelak. Teriring salawat dan salam senantiasa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat, dan insya Allah kita semua selaku umatnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, tentunya dengan harapan semoga kita semua mendapatkan pertolongan Allah, pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW atas syafaatnya yang diberikan kepada umatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, sebelum khotib naik mimbar, perkenankan saya menyampaikan pengumuman Jumat pada tanggal 20 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah. Kelas masjid saldo pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar 43.180.301 rupiah. Selanjutnya untuk penerimaan, yang pertama dari kotak amal Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebesar 8.370.000 rupiah. Selanjutnya sedekah dari kotak amal zuhur selama sepekan sebesar 1.800.000 rupiah. Selanjutnya sedekah dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah, sehingga jumlah sementara sebesar 54.350.301 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran dukungan operasional masjid dalam sepekan sebesar 5.700.000 rupiah, sehingga saldo akhir sampai dengan saat ini sebesar 48.650.301 rupiah. Saya ulang, saldo akhir sampai dengan saat ini Jumat 20 Oktober 2023 bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah sebesar 48.650.301 rupiah. Untuk itu mewakili pengurus DKM menyampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT dan dilipat gandakan pahalanya. Untuk selanjutnya
yang akan bertindak selaku khotib kali ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Mukhtar MA, alhamdulillah sudah bersama kita. Dan imam Jumat kali ini yang akan memimpin sholat yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Nabil Subhan. Oke. Untuk itu marilah kita simak bersama khotbah beliau. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya dalam rangka meningkatkan kadar dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada jemaah yang masih berada di luar, saya mohon untuk mempercepat langkahnya ke masjid karena waktu telah masuk, dan jemaah yang sudah berada di dalam, saya mohon untuk mengisi soft depan yang masih kosong terlebih dahulu karena soft depan masih banyak yang kosong. Saya mohon untuk mengisi soft depan terlebih dahulu untuk kesempurnaan sholat kita bersama. Dan jemaah yang masih mengenakan alat komunikasi, saya mohon untuk dinonaktifkan sementara guna keurusan ibadah kita bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azamati sultani. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirat muhtaramin al-mukarramin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita, memperkenankan kita, memberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali ke tempat yang mulia ini, baitin min buyutillah. Bersama-sama kita tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan sejenak aktivitas yang tengah kita lakukan tadi untuk memenuhi panggilan yang suci ini dengan harapan besar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk melanjutkan tema khutbah yang pernah saya sampaikan di Jumat yang lalu tanggal 11 Agustus. Pada kesempatan tersebut kita sudah membicarakan tentang pentingnya akal bagi manusia, karena ia adalah hidayah ketiga yang Allah anugerahkan kepada kita umat manusia. Fungsi akal yang kita bicarakan di pertemuan terdahulu adalah yang pertama, mengenal anugerah Allah Subhanahu wa taala dan mengolahnya untuk kemudahan hidup manusia. Yang kedua, mengenal baik dan buruk. Dan yang ketiga, untuk membatasi diri agar hanya melakukan atau mengatakan yang pantas dan yang terbaik untuk diperbuat dan diucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan akal manusia bisa membuat banyak hal hingga yang dinilai sebagai tercanggih saat ini. Manusia bisa mewakilkan dirinya kepada kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence yang disingkat dengan AI. Ia bisa mengurai apa yang ada dalam pikiran manusia, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu yang ditemukan oleh manusia. Dan dengan ilmu tersebut pula lah manusia bisa membuat perangkat-perangkat termasuk robot untuk melakukan apa yang menjadi kehendak manusia. Banyak hal bisa dilakukan melalui kecerdasan buatan ini. Semuanya itu ada karena adanya akal manusia. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akal itu pula yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya.
Dalam ilmu logika, hal tersebut biasa dikatakan sebagai al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah jenis hewan yang memiliki kemampuan berbicara, berpikir. Namun ma'asyiral muslimin, seringkali didapati manusia menyalahgunakan akalnya, seakan-akan akalnya adalah segalanya, sehingga itu menjadi alasan untuk pembenaran hawa nafsunya yang selalu diperturutkannya. Al-Quran menyebutnya sebagai menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Al-Quran menyebut di dalam ayat yang saya baca tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara sederhana ayat tersebut bisa kita artikan dengan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran darinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia seperti ini disebut sebagai memperturutkan hawa nafsunya, seakan-akan hawa nafsu adalah Tuhan untuknya yang selalu diperturutkan kehendaknya. Pendengarannya tertutup dan hatinya terkunci dan matanya buta, sehingga nasihat dari siapapun termasuk dari Allah dan Rasulnya tidak diterimanya sedikit pun. Negara-negara besar menggunakan kemampuannya dalam segala hal untuk membinasakan dan melumpuhkan negara-negara kecil, terutama yang dianggap sebagai lawannya. Pada masa lalu kita kenal ada Romawi dan Persia, merupakan contoh untuk hal di masa silam, bagaimana mereka dianggap atau dikatakan sebagai negara adidaya, sehingga bisa berbuat apa saja terhadap negara-negara lainnya. Penguasa-penguasa dengan kelicikannya dan tanda tangannya berupaya menundukkan lawannya untuk tidak berdaya dalam kehidupan bernegara, bahkan menjerat rakyat. Kekuasaan dipaksakan untuk selalu berpihak kepadanya. Fir'aun adalah contoh konkret untuk hal tersebut. Silahkan Fir'aun di masa silam menyiksa, memperalat Bani Israel, sehingga Bani Israel pun terusir dari tempat tinggalnya. Namun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan siapapun yang berkuasa dan merasa hebat dalam kekuasaannya, satu saat pasti akan menemui kematiannya juga. Orang-orang kaya dengan kekayaannya berupaya membeli dan menguasai sumber daya alam demi meraup dan memupuk kekayaan setinggi-tingginya, melebihi tingginya gunung. Dengan keangkuhannya, ia menyatakan bahwa kekayaannya adalah hasil jerih payahnya, sebagaimana Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin, saya mendapatkan kekayaan ini adalah semata-mata karena ilmu dan tenaga saya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di balik pencapaiannya terdapat tipu, menipu dan pengkhianatan. Qarun adalah contoh nyata untuk hal ini. Dari sini dapat dipahami betapa pentingnya petunjuk keagamaan atau wahyu Al-Quran, karena wahyu mengingatkan manusia akan adanya kehidupan yang lebih penting dari kehidupan yang sedang dijalani manusia saat ini. Kehidupan kekinian atau dunia adalah bersifat sementara, sedangkan kehidupan masa depan akhirat adalah bersifat keabadian. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna.
Tidak sedikit orang yang mengorbankan keabadian hidup demi kehidupan yang sementara tersebut. Apapun akan dikerahkannya demi kejayaan hidup di dunia ini. Padahal kejayaan di dunia bersifat semu, bagai fata morgana yang tidak akan pernah bisa menghilangkan dahaga. Karena fata morgana adalah tampak seperti air, kenyataannya adalah kosong. Manusia berupaya mengejarnya untuk menguasai, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya, hanya letih yang ia rasakan. Begitu pula kekuasaan dijadikan sasaran untuk didapati. Berbagai upaya dilakukan, namun ia tidak pernah bisa bahagia dengan kekuasaannya. Yang ada hanyalah letih dan letih serta ketakutan tentang berbagai hal yang menderanya. Ada pula yang berupaya menguasai dunia dengan kekayaan. Dalam pandangannya sumber kebahagiaannya adalah kekayaannya. Semakin banyak yang ia upayakan untuk dinikmati dengan kekayaannya, ia berpikir semakin besar peluang mendapatkan kebahagiaannya. Padahal berapa lama kenikmatan dunia itu? Kenikmatan ada batasnya. Batas utama dari kenikmatan dunia adalah kematian. Namun sesungguhnya ketika masih menjalani kehidupan pun kenikmatan itu ada batasnya. Kenikmatan makanan hanyalah sebatas di ujung lidah. Begitu juga kenikmatan lainnya hanyalah bersifat sangat sementara dan akan lenyap, akan hilang seiring datangnya kejenuhan. Hawa nafsu tidak akan ada batas akhirnya. Ia tidak akan pernah memberikan kepada pemiliknya kebahagiaan sejatinya. Yang ada hanyalah kebahagiaan semu. Ia tertipu oleh hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah agama, dalam hal ini tentunya adalah Al-Quran, hadir memberikan kesadaran kepada manusia akan adanya kehidupan akhirat dengan segala isinya untuk dikejarnya selama kita masih bernapas di dunia ini. Manusia jangan sampai terjerumus ke jalan kesesatan, dan kesesatan itulah yang selalu diupayakan oleh setan, sebagaimana ia pernah mengupayakan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau Siti Hawa, untuk terjerumus dari jalan Allah, berupaya menggoda keduanya dengan berbagai tipu daya, seakan-akan apa yang akan didapatkannya adalah manis, namun sesungguhnya adalah lenyap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita cara pandang yang lurus tentang hidup, makna hidup di dunia ini dan akhirat yang menjadi tujuan sesungguhnya. Taufik dan hidayah senantiasa menjadi dambaan setiap hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah fa inna taqwa ditharul mu'minin wa wasiyatullahi bikum ajma'in. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'amima wa bada bi nafsihi ta'lima faqala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ta'ala 'an arba'il khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa khdhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum min a'da'ihim al yahud. Allahumma ansurhum min a'da'ihim al israiliyat. Allahumma qawwihim, Allahumma amnahhum an-nusrata wal 'izza was salam. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.